salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam, hadrati sultanil awliya Gautil A'zam Qutbil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrah, Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi, Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi,
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Talha Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kusangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hadaman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Syekh Moha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abu Ya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وجميع رجال الله الموجود في هذا المجلس لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi malam hari ini bacaan kita kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 63, yang pakai cetakan kitab nomornya 9. Berapa baris? Hah? Paling atas. Udah ketemu semua bacanya? Kiai udah ketemu Kiai? Pak Ketua udah ketemu? Pak Yusuf udah? Pak Guru udah? Bang Ayat? Bang Uri udah? Bang Budin? Bang Jamal udah? Bang Arif udah? Bang Arif? Bang Manta udah? Bang Ajudin? Udah? Bang Norman? Udah ketemu? Belakang ibu-ibu udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Abu Yazid al-Bustami rahimahullahu ta'ala amiltu fil mujahadati falathina sanatan fama wajadtu syai'an ashadda alayya minal ilmi wa khatarihi. Qala Abu Yazid al-Bustami rahimahullahu ta'ala, Syekh Abu Yazid al-Bustami rahimahullahu ta'ala berkata, amiltu fil mujahadati talatina sanatan. Aku berusaha melakukan mujahadah selama 30 tahun. Ngomong-ngomong. Itu Syekh Abu Yazid al-Bustami. Mujahadahnya 30 tahun. Ustaz Satir udah berapa lama mujahadahnya? Lah kita mah kagak ada apa-apanya pisan gitu. Sama Syekh Abu Yazid al-Bustami. Apalagi Bang Heri baru 9 hari gitu. Hah? Udah ngulet. Itu gue rumah banyakan tidurnya, mujahadahnya gitu. Nggak cek tawa gitu. Riyadhah, latihan bersihin hati, latihan benerin ibadah, latihan nyari ilmu, latihan semua. Mujahadah. Bahasa kitanya begitu. Makanya kan kita kalau biar sebutnya latihan zikir gitu. Latihan. Itu mujahadah namanya. Riyadhah. Ayo depan Kiai, depan. Samping Pak Guru itu, samping Pak Guru. Aku berusaha melakukan mujahadah selama 30 tahun. Fama wajadtu syai'an ashadda alayya minal ilmi wa khatarihi. Maka aku tidak menemukan sesuatu yang lebih berat untukku dibanding ilmu dan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalamnya. Kekhawatiran ilmu itu artinya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, tuh kekhawatirannya apakah kita bisa menerapkan ilmu itu dalam ibadah atau enggak, itu kekhawatirannya. Kekhawatiran ilmu. Apakah kita bisa menjaga ilmu ini atau enggak, itu namanya kekhawatiran ilmu. Maka aku tidak menemukan sesuatu yang lebih berat dibanding ilmu dan kekhawatirannya. Karena balik lagi kemarin tuh bahasannya, ilmu itu tidak akan ada nilainya dan tidak ada manfaatnya kalau tidak diiringi dan tidak dibarengin dengan ibadah. Gitu. Hah? Apa ya? Iya, dalam mujahadah Syekh Abu Yazid al-Bustami itu dari 30 tahun itu yang paling berat yang dia alamin mujahadah dalam rangka mencari ilmu dan menerapkannya. Itu mujahadah yang paling berat. Apanya?
Yang sekarang kenapa? Ya caranya itu, setiap kita habis ngaji, apa yang kita dapatkan langsung kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu mujahadahnya. Gitu. Setiap kita dapat ilmu langsung kita terapin, setiap dapat ilmu langsung kita terapin. Itu mujahadah dalam mencari ilmu dan kekhawatirannya dan menerapkannya. Apa Ustaz? Dan itu yang paling berat. Karena memang lawannya kemarin kan ada 4 tuh. Yang pertama diri kita dulu. Kadang masih sering muncul rasa malesnya. Iya kita tahu bahwa sholat kudu begini, sholat kudu begono, adabnya sholat seperti ini, seperti ono. Gitu. Tapi begitu kita mau terapin, ada aja halangannya. Gitu. Jangankan yang sendiri, gitu. Apalagi jamaah mah kita pengen terapin, ntar jamaah takutnya pada ngamuk, begitu kan. Gitu. Itu beratnya, karena ngelawan diri kita dulu, terus ngelawan orang lain dalam menerapkan ilmu yang kita dapat. Gitu. Jadinya berat. Cuman kalaupun memang belum bisa 100% menerapkan ilmu yang kita dapat, ya minimal 10%-nya dah. Minimal 10%-nya. Wa'mal bil usyri, wa'mal walau bil usyri kazakati. Dan amalkan ilmu yang kamu dapat sekalipun baru bisa 10% seperti zakat. Kali kalau sampai semuanya mah belum bisa kita terapin gitu. Minimal 10%-nya ada. Gitu. Dari semua yang kita dapat dari taklim, coba langsung kita praktekin, kita terapkan. Gitu. Dan itu menurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu yang paling berat. Gitu. Apalagi terkait ilmu-ilmu batin kan. Gitu. Bahwa kita harus ikhlas, kita harus ridho terhadap ketetapan Allah. Itu dia. Apa? Kita harus sabar, jangan gedeg sama orang, jangan hasad, tuh, jangan sampai ria, jangan sampai ujub. Gitu. Hah? Gitu. Itu namanya. Kenapa sampai Syekh Abu Yazid Al-Bustami bilang menerapkan ilmu itu merupakan hal yang paling berat buat saya. Selama 30 tahun mujahadah. Apa Heri? Tapi juga jangan kemudian beranggapan kalau begitu mendingan nggak usah ngaji sekalian gitu biar nggak tahu. Jadi nggak berat jadinya. Apa itu? Apa? Sekarang kemarin baru kita bahas sama Pak Ketua. Tetap harus kita yakini bahwa ini semua gitu. Jangankan sampai hal-hal seperti itu kan, kelopak mata kita bisa turun naik itu pun kuasanya Allah, takdir Allah gitu. Barang-barang harga-harga sembako semua pernah naik, ya harus kita yakini bahwa itu takdir Allah gitu. Karena tidak ada satupun yang terjadi di alam dunia ini kalau bukan atas izin Allah. Itu yang kita yakini. Yakin aja. Dan kita yakin pasti setiap kali Allah membuat sesuatu ada hikmah di balik itu. Dan gak akan Allah menimpakan sesuatu kepada kita kalau kita gak kuat gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa? Itu kan masalahnya gitu. Makanya kan rukun iman yang keenam, percaya, yakin terhadap takdir Allah, baik dan buruknya, bahagia dan sengsaranya. Jangan cuma pas bahagianya doang, yang susahnya kagak mau gitu.
Bukan deh ini mah. Bahkan di dalam kitab Sulamut Taufik itu salah satu hal yang membuat kita keluar dari Islam itu kalau sampai kita bilang hadza bi ghairi idnillah, hadza bi ghairi qadarillah. Kalau sampai kita bilang enggak dah, ini mah bukan takdir Allah, itu membuat kita keluar dari Islam. Ya buru-buru syahadat. Jangan demo, udah takdir Allah, terima aja gitu. Ya makin berat aja dah. Hah? Iya, itu masalah ilmu batin sih gitu. Bahwa kita harus ridho terhadap ketetapan dan takdir Allah, ya itu salah satunya. Semua serba mahal sekarang, ya yakin aja ini takdir Allah gitu. Dan kita yakin bahwa kita pun pasti akan diberikan kemampuan untuk melewati ini semua gitu. Makanya kata Buya mau sesatiri kagak ngaruh BBM naik gitu. Tetap aja dia mah mau bensin harganya berapa kita tetap aja nggak ngaruh, tetap aja belinya 10.000 juga. Nggak ngaruh juga. Tetap aja mau bensin 5.000 dia beli 10.000 gitu, bensin 10.000 dia beli segitu gitu. Nggak ngaruh nggak gitu. Udah tuh. Nah coba kita terapkan sedikit-sedikit yang kayak gitu, melatih diri kita untuk menanamkan keyakinan. Tuh, makanya itu dibilang oleh Syekh Abu Yazid itu yang paling berat. Wa iyyaka an yuzayyina laka syaitanu fayaqulu laka atau fayaqula laka idza kana qad warada hadzal khatarul azimu fil ilmi fatarkuhu aula. Jangan sampai kamu tergoda oleh bisikan setan. Fayaqula laka, maka setan berkata kepadamu, idza kana qad warada hadzal khatarul azimu fil ilmi fatarkuhu aula. Kalau emang kekhawatiran ilmu segini besarnya dan segini beratnya, fatarkuhu aula, mendingan enggak usah nyari dong gitu. Itu setan tuh yang ngomong gitu. Bisa ngaji tasawuf rumahnya berat banget sih, udah dah mendingan enggak usah ngaji tasawuf. Itu setan tuh yang ngomong gitu. Hah? Iya gitu. Setan bisikin ke hati kita, ujung-ujungnya dari hati terlontar di mulut. Bisa berat banget sih gitu. Jangan sampai tuh. Jangan sampai kita terperdaya oleh bisikan setan yang seperti itu. Amor. Fatarkuhu aula, sampai dia bilang kalau gitu mendingan gak usah dicari kalau berat mah, dan mendingan bodoh aja sekalian gitu. Bisa daripada ngaji salah mulu kita ujung-ujungnya kagak ada benernya pisan. Fala tazunnanna dzalika, jangan kamu anggap bahwa ucapan itu benar sedikit pun. Jangan dah. Fala tazunnanna dzalika. Jangan kamu anggap bahwa ucapan seperti itu benar. Jangan. Tetap aja. Nama Haji. Gitu. Falaqad ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qol utlitu lailatal mi'raji 'alan nari fara'aitu aktsara ahliha al fuqara'a qalu ya Rasulullah minal mal qala la minal ilmi. Sungguh telah diriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bahwasanya beliau bersabda, utlitu lailatal mi'raji alan nari, aku diizinkan oleh Allah pada malam mi'raj untuk melihat apa yang ada di dalam neraka. Aku diperlihatkan oleh Allah apa yang ada di dalam neraka. Faro'aitu aktaro ahliha al-fuqara'a, maka aku temukan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu orang-orang fakir. Ya Mas Wahyu sedih amat Mas Wahyu gitu. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah minal mal, ya Rasul ini fakirnya fakir harta. Qala, Rasulullah menjawab, la minal ilmi, bukan. Yang dimaksud fakir di sini fakir ilmu. Karena ngomong ngaji gitu. Fakir ilmu. Kebanyakan penghuni neraka yang Rasulullah lihat pada malam Mi'raj yaitu orang-orang yang kagak mau ngaji, itu orang yang fakir ilmu. Apa guru? Hah? Iya. Faman la yata'allamul ilma la tata'atta lahu ahkamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha. Ini yang baca, ada bacanya ahkam, ada bacanya ihkam ya. Tapi memang lebih enak kalau dibaca ihkam sih. Itu hamzahnya di kitab di bawah atau di atas? Di bawah ya. La tata'atta lahu ihkamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha. Karena orang yang tidak mau belajar ilmu, mempelajari ilmu, la tata'atta lahu ihkamul ibadati, tidak akan mudah baginya ihkamul ibadati, menjalankan ibadah, wal qiyamu bihuquqiha, dan menerapkan hak-hak ibadah dan mengerjakan hak-hak ibadah. Kenapa yang dilihat oleh Rasulullah di neraka itu banyak orang yang fakir ilmu? Karena itu dia. Gimana dia mau ibadah kalau dia nggak tahu ilmunya? Kalau dia nggak ibadah berarti dia sudah meninggalkan kewajiban dia kepada Allah, kewajiban mengabdi. Udah tuh. Itu sebabnya kenapa di neraka lebih banyak orang-orang fakir ilmu. Kenapa neraka isinya kebanyakan orang yang begono? Karena dengan dia nggak tahu ilmunya, gimana dia mau ibadah? Gitu. Gimana Ustaz? Jelas ya? Walau anna rajulan abadallaha ibadata malaikatis samai bi ghairi ilmin kana minal khosirina. Kalau seandainya ada orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah sebanyak ibadah yang dikerjakan semua malaikat yang ada di langit, tapi itu semua dikerjakan tanpa didasarkan ilmu, didasari ilmu, kana minal khosirin, tetap dia tergolong orang yang merugi. Kalau ada orang yang ibadahnya nyamain semua ibadah malaikat yang ada di langit, tapi dia kerjain kagak pakai ilmu, tetap dia tergolong orang yang merugi. Kana minal khosirin.
Itu kenapa jadinya sangat penting buat kita ngaji. Ngaji Bang Arif. Ngaji. Apa Yusuf? Fashammir fi talabil ilmi. Maka carilah ilmu sambil nyemir. Fashammir fi talabil ilmi, maka carilah ilmu itu dengan penuh semangat. Syamir itu semangatlah. Ngajilah dengan semangat. Apalagi kopi udah disediain, kacang ada, air aqua banyak, makan disiapin. Kudunya semangat banget kudunya. Oh iya. Ini nggak masih malas aja ya. Maka carilah ilmu dengan semangat, bil bahti, dengan sering membahasnya, wat talqini, dan mengulangnya, wat tadrisi, dan menderesnya. Apa itu? Menderes, dibaca lagi gitu. Kalau talqin itu ngulangnya di depan guru. Kita baca depan guru udah biar nggak ada yang salah gitu. Itu talqin namanya. Wajtani bil kasala wal malala, dan jauhilah sifat malas dan awang-awangan dalam ngaji. Malas, oh mantap, jangan sampai malas, kudu semangat. Hah? Ya kayak kemarin kan, ngantuk itu penyebabnya karena hati kita kurang semangat gitu. Karena hati kita rasanya awang, makanya yang muncul ngantuk gitu. Kalau semangat mah enggak, insya Allah enggak akan ngantuk kalau semangat. Makanya dulu Buya nyontohinnya begitu, nggak ada orang lagi makan aci angob, nggak ada, nggak ada. Karena kalau lagi makan semangat dia, fokus. Itu saking malesnya tuh makan nanti. Wa illa fa anta fi khotorid dolali. Kalau kamu males untuk ngaji, fa anta fi khotorid dolali, maka kamu berada di dalam kekhawatiran akan tersesat. Sangat dikhawatirkan kamu akan tersesat kalau males ngaji. Apa po? Udah tuh. Makanya jangan malas. Buat ngaji jangan malas. Wal iyadu billahi azza wa jalla, dan kita mohon perlindungan kepada Allah azza wa jalla dari sifat malas. Gimana Pak Yusuf? Makanya kita juga diajarin tuh baca doanya sama Buya. Hah? Iya satunya itu. Allah paksain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pusing dan sedih.
Jangan sampai tiap hari puyeng mulu puyeng. Wa minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Lemah. Kalau diajak ngaji loyo waktu itu. Diajak ibadah loyo. Kita berlindung pada Allah dari itu semua. Wa minal jubni wal bukhl, dari sifat pengekek dan sifat pelit gitu. Pengekek. Pengekek itu contohnya lewat di kebun dengar suara kresek-kresek langsung kabur. Itu pengekek namanya. Apa? Yang terakhir, wa min golabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung padamu ya Allah dari lilitan hutang dan dikejar-kejar debt collector. Ya, wa golabatid daini dililit hutang, wa qahrir rijal dikejar-kejar orang karena nggak bisa bayar hutang. Itu. Itu doanya. Apa Ibu? Sering-sering Bang Ibu baca doa itu. Ulang. Orang mana mau diapalin amat. Allahumma inni a'udzubika. Ya lama ini mah. Udah ntar itu mah ngadep belakangan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu dulu Buya ajarin dibacanya setelah baca tasyahud sebelum salam. Hah? Bacanya apa? Dikencengin? Iya. Makanya kan saya waktu Buya baca itu cuma amin amin doang, amin amin begitu. Orang kenceng bacanya. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam. Itu. Saya itu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Untuk Buya kenceng bacanya itu. Thumma jumlatul amri annaka idza nazarta fi dalaili sun'illahi ta'ala wa am'antan nazara alimta annalaha ilahan qadiron aliman hayyan muridan sami'an basiron mutakalliman. Kemudian kesimpulannya, annaka idza nazarta fi dalaili sun'illahi ta'ala, bahwasanya kamu apabila kamu berpikir tentang dalil-dalil yang terdapat pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa am'antan nazara, dan kamu berpikir secara mendalam, am'anta mendalami, an-nazara berpikir secara mendalam, alimta maka kamu akan menyadari, annalaha ilahan atau annalaka ya, annalaka ilahan, bahwa kamu itu memiliki Tuhan, qadiron yang maha kuasa, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, muridan maha berkehendak,
Sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat, mutakalliman, lagi maha berfirman, munazzahan an hudutil kalami wal ilmi wal iradati, suci dari ucapan, ilmu dan kehendak yang baru. Ucapan, ilmu dan kehendak makhluk. Muqaddasan an kulli naqsin wa afatin, suci dari segala kekurangan dan kerusakan. La yusofu bisifatil muhdatina, Allah tidak memiliki sifat-sifat makhluk. Wala yajuzu alaihi ma yajuzu alal mahdudina. Apa malah makhlukina, ya sama aja sih intinya mah. Iya kan tadi makanya saya rubah tuh, bukan laha jadi laka. Udah itu, udah saya lempengin udah. Wala yajuzu alaihi ma yajuzu alal mahdudina. Kalau mahdudin berarti artinya makhluk yang diberikan tugas oleh Allah. Gitu. Kalau makhlukin ya udah jelas berarti makhluk. Atau bisa juga diartikan orang makhluk yang kemampuannya terbatas, itu mahdud namanya. Haddun batas, mahdud makhluk yang kemampuannya terbatas. Dan tidak boleh atasnya apa yang boleh dilakukan oleh makhluk. Wala yushbihu syai'an min khalqihi, dan Allah tidak menyerupai satupun dari makhluknya. Wala yushbihuhu syai'un, dan tidak ada satupun makhluknya yang menyerupainya. Cuma dibolak-balik doang itu bahasanya. Wala tatadammanuhul amakinu wal jihatu, dan Allah tidak terbatas oleh ruang dan arah. Makanya salah satunya juga kita nggak boleh tuh ngomong, pokoknya kita serahin aja sama yang di atas gitu. Siapa yang di atas? Cecek apa toke gitu. Karena Allah tidak dibatasi dengan ruang dan arah. Wala tahulluhul hawaditu wal afatu, dan Allah itu tidak akan tercemar oleh kejadian-kejadian, tidak akan terpengaruh oleh kejadian-kejadian wal afatu, dan bencana-bencana yang terjadi. Gak akan terpengaruh. Bahwa sampai hadis kudusinya begitu, kalau seandainya semua makhluk baik itu jin dan manusia semuanya taat kepada Allah, tidak akan bertambah sedikit pun keagungan, agungnya kerajaan Allah, nggak akan ngaruh sedikit pun. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya semua orang dan jin dari masyrik sampai maghrib ngelawan semua sama Allah, tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaan Allah. Enggak ada ngaruhnya.
Makanya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik ya buat diri kita, kalau kita berbuat jahat ya buat diri kita. Enggak ada ngaruhnya sedikit pun buat Allah. Wa nazarta fi mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa a'lami nubuwatihi fa'alimta annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kamu berpikir tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'lami nubuwatihi, dan tanda-tanda kenabiannya, fa'alimta annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan menyadari bahwasanya beliau merupakan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa aminuhu ala wahyihi, dan yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Wa makana salafu ya'taqidunahu min anna Allah ta'ala yura fil akhirati li'annahu mawjudun wa laysa fi jihatin mahdudatin wa huwa ghairu mahdudin wa annal qur'ana kalamullahi ta'ala ghairu makhluqin walaysa bihurufin muqatta'in wala aswatin mukhtalifatin idlau kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqati. Kita potong dulu dah. Wa ma kana salafu ya'taqidunahu, dan semua apa yang diyakini oleh ulama salaf. Wa makana salafu ya'taqidunahu, dan semua apa yang diyakini oleh ulama salaf, min annallaha ta'ala yura fil akhirati, termasuk di dalamnya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat nanti di alam akhirat, li'annahu mawjudun, karena Allah itu maha wujud, walaysa fi jihatin mahdudatin, dan itu bukan berada di arah tertentu. Allah bisa dilihat di akhirat tapi bukan di arah tertentu. Wa huwa ghairu mahdudin, dan Allah zat yang tidak dibatasi oleh ruang dan arah. Itu mahdud, terbatas tadi. Wa annal qur'ana kalamullahi ta'ala, dan keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu firman Allah Ta'ala, ghairu makhluqin, bukan makhluk. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Walaysa bihurufin muqatta'in, dan Al-Qur'an itu bukan tidak berhuruf yang dibentuk, wala aswatin mukhtalifatin, dan bukan suara yang berbeda-beda. Idlau kana kadzalika, karena kalau keadaan Al-Qur'an seperti itu, lakana min jumlatil makhluqati, maka jadinya Al-Qur'an itu termasuk makhluk. Wa annahu la yakunu fil mulki wal malakuti faltatu khotirin wala laftatu nazirin
illa biqada illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi. Nah ini yang tadi ditanya sama Kiai ini. Dan keyakinan bahwasanya tidak ada satupun di bumi dan di langit, baik itu pikiran yang terlintas maupun lirikan mata, semuanya terjadi biqada illahi ta'ala wa qadarihi, dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Semua pikiran yang terlintas, yang terbersit di hati kita, bahkan lirikan mata sedikit pun, walaupun cuma sekejap, semuanya terjadi dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Termasuk bahan-bahan sembako yang pada naik, itu pun takdir Allah. Begitu Kiai. Wa iradatihi, dan terjadi dengan irodahnya Allah, kehendak Allah. Wa masyiatihi, dan atas keinginan Allah. Tugas kita nerima aja udah gitu. Terimain aja. Jangan protes, jangan demo, jangan segala macam, udah terimain aja gitu. Nah, kalau misalnya bedanya ini kita alur kita menaik dulu prosesnya kalau ada mulia berniat itu alur prosesnya itu kehendak juga atau bukan? Bukan itu mah aja bisa aja ngait-ngaitin. Itu mah karena gaji guru nggak naik-naik gitu. Enggak, itu enggak. Udah pada tobat lagi yang gurunya. Enggak ada Bang Haji, itu bukan takdir Allah. Kita harus meyakini bahwa memang benar kekuatan yang ada di diri kita diberikan oleh Allah. Tapi keinginan untuk maksiat itu bukan dari Allah. Harus kita yakin itu. Iya, kekuatannya Allah kasih gitu. Kita mau maksiat dikasih kekuatannya gitu. Cuma diancam. Iya, kerjain gitu. Ntar di akhirat gitu. Begitu. Makanya udah terima aja. Pokoknya apapun yang terjadi di alam dunia ini itu semuanya atas dasar kehendak dan keinginan Allah, ketetapan dan takdir Allah. Udah. Kalau yang protes berarti dia tidak meyakini itu. Udah, gampangnya ke situ aja. Faminhu al khairu wasyarru wan naf'u wad durru wal imanu wal kufru. Dan kebahagiaan serta kesengsaraan, rasa senang dan rasa sengsara, yang menyenangkan dan yang membahayakan, wal imanu wal kufru, iman dan kafir, itu semua dari Allah. Tuh faminhu-nya kita baca di ujung. Faminhu, maka dari Allah juga al khairu wasyarru, kebahagiaan dan kesengsaraan.
hal yang menyenangkan maupun yang membahayakan, iman dan kafir itu semua dari Allah. Apa Kiai? Iya, dari awalnya proses kita nyari maisha gitu, nyari ekonomi, dapatnya dikit, itu takdir Allah gitu. Kemudian kita bisa bagi bini cuma dikit, itu pun takdir Allah gitu. Marah. Dimulain sih, ibu protes kan. Semuanya, mau itu yang membahagiakan gitu, lagi dapat jatah banyak, ya kan kita yakinin lagi bahwa semua rizki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Hari ini bini jatah rizkinya oleh Allah 50.000, ya pasti kita pun dititipinnya sama Allah segitu. dia lagi aja noh, yang protes gitu. Iya kan, semuanya jatahnya sudah disiapkan oleh Allah. Jatah bini udah disiapin, jatah anak udah disiapin gitu. Cuma Allah memberikannya lewat tangan suami kan gitu. Makanya ya termasuk takdir juga, jangan pakai protes kan, dikit amat bang gitu. Dari pagi keluar pulang sore dikit amat dapatnya. Aduh. Begitu Kiai, itu pun termasuk. Makanya beruntung yang bininya diajak ngaji, beruntung. Mudah-mudahan pada paham besok-besok mah kagak pakai protes sama lakinya gitu. Kagak pakai ngatain mah geblek amat bang, gitu kagak pakai begitu agak. Ngapa Ming? Udah terima aja, memang jatah saya dari Allah hari ini segini, terima kasih banyak bang udah dianterin begitu. Wa annahu la wajiba 'ala Allahi 'azza wa jalla li ahadin min khalqihi. Begitu juga keyakinan bahwasanya tidak ada kewajiban satupun bagi Allah terhadap makhluknya. Allah tidak kewajiban ngasih banyak kepada makhluknya, ngasih dikit nggak kewajiban. Ngasih pahala nggak kewajiban, ngasih dosa nggak kewajiban. Nggak ada kewajiban gitu. Ya Allah, saya kan sholat mulu, pahala saya mana? Nggak ada wajibnya Allah. Apanya? Pokoknya nggak ada yang begitu, nggak. Kita berkewajiban menyembah Allah, tapi Allah tidak wajib sedikit pun untuk memberikan sesuatu buat kita. Iya. Ntar dikit lagi. Man atabahu fabi fadlihi wa man aqabahu fabi adlihi. Orang yang diberikan imbalan pahala oleh Allah itu murni karena karunia Allah, bukan karena Allah kewajiban ngasih pahala, tapi murni karunia Allah. Wa man aqabahu fabi adlihi. Sedangkan orang yang disiksa oleh Allah itu pun murni keadilan Allah, bukan kewajiban Allah. Awang Budi. Ngasih pahala itu murni anugerah dari Allah, bukan karena Allah wajib ngasih kita itu. Nyiksa pun begitu, murni keadilan Allah.
Begitu Pak Yusuf. Makanya sampai di dalam kitab Majalisus Saniyah itu Syekh Muhammad Amin itu menjelaskan tuh ada 4 kelompok masyarakat. Yang pertama, ada orang yang diciptakan sebagai ahli ibadah dan juga diciptakan sebagai penghuni surga. Kemudian kelompok yang kedua, ada orang yang diciptakan sebagai ahli ibadah tapi tidak diciptakan sebagai penghuni surga. Ada orang yang diciptakan sebagai bukan sebagai ahli ibadah dan dia diciptakan sebagai penghuni neraka. Juga ada orang yang diciptakan sebagai ahli ibadah tapi dia diciptakan sebagai penghuni neraka. Ada yang begitu. Dibagi 4. Begitu ya? Yang pertama, orang yang ahli ibadah tapi ahli surga. Yang kedua, orang yang bukan ahli ibadah tapi ahli surga. Tadi begitu bukan? Terbalik ya? Ada orang yang ahli ibadah tapi dan sekaligus dia ahli surga. Ada orang yang bukan ahli ibadah tapi ahli surga. Ada orang yang ahli ibadah tapi bukan ahli surga. Ada orang yang bukan ahli ibadah dan bukan ahli surga. Gitu. Begitu Bang Andi itu. Ada 4 kelompok. Makanya begitu ada orang ahli ibadah kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, ya sah-sah aja. Karena Allah nggak wajib masukin dia dalam surga. Sah-sah aja. Cuma yang begitu nadirun, sangat jarang, bahkan nggak bakal ada mungkin. Kebanyakan yang ada mah meskipun bukan ahli ibadah tapi tetap dijadikan ahli surga, itu yang kebanyakan. Gitu. Iya, karena sifat rahmatnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Gitu. Abang Budi. Itu di dalam kitab Majalisus Saniyah. Ya artinya kan yang sekarang ahli ibadah jangan jumawa dulu gitu. Karena kita nggak tahu kita diciptakan oleh Allah sebagai ahli surga apa bukan. Yang bukan ahli ibadah pun jangan pesimis gitu. Karena banyak kasusnya orang yang semasa hidupnya nggak pernah ibadah tapi menjelang akhir hayatnya dikasih kekuatan buat taubat oleh Allah gitu. Jangan pesimis. Jadi man atabahu fa bi fadlihi wa man aqabahu fa bi adlihi. Kalaupun dikasih pahala itu murni karunia Allah, dan kalaupun disiksa itu murni keadilan Allah. Wa ma warada ala lisani sahibi syar'i shalawatullahi alaihi wa salamuhu min umuril akhirati kal hasyri wan nasyri wa adzabil qabri wa su'ali munkarin wa nakirin. Jangan diejak Bang Hendrik, wa nakirin aja udah, jangan diejak. Kalau diejak jadi wa nakrimunun lagi. Hah? Kemarin soalnya dia berangkat ke Banten dengerin bokir pada di mobil. Wal mizani wasyirati wasyafaati fahadhihi usulun darajas salafu radhiyallahu anhum ala i'tiqadiha wa tamassuki biha. Dan semua yang disampaikan melalui hadis Rasulullah sahibi syar'i shalawatullahi alaihi wasalamuhu yang terkait dengan
permasalahan akhirat kal hasyri, seperti dikumpulkannya semua makhluk di padang mahsyar, wan nasyri, dan dibangkitkan, wa adzabil qabri, dan siksa kubur, wa su'ali munkarin wa nakirin, dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir, wal mizani, dan adanya penimbangan amal, wasyirati, dan adanya syirat, wasyafaati, dan syafaat. Fahadhihi usulun darajat salafu radhiyallahu anhum ala i'tiqadiha. Maka ini semua merupakan ilmu usul yang diterapkan oleh ulama-ulama salaf radhiyallahu anhum di dalam keyakinan mereka, wa tamassuki biha, dan yang dijadikan pegangan oleh mereka, wa waqa'a 'alaihal ijma'u qabla tanawwu'il bid'ah wa zuhuril ahwa'i, dan sudah terjadi ijma' ulama terkait ini semua sebelum munculnya bermacam-macam bid'ah dan sebelum nampaknya zahirnya orang-orang yang mengikuti keinginan dirinya. Na'udzubillahi minal ibtida'i fid dini wattiba'il hawa bighairi dalilin. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama dan mengikuti keinginan-keinginan diri bighairi dalilin, tanpa adanya petunjuk. Udah tuh. Allah bukan makhluk, maka Al-Quran yang merupakan firman Allah pun bukan makhluk, gitu. Begitu Mang Haji. Semuanya, baik itu yang berada di Lauhil Mahfuz atau yang dibukukan dalam cetakan-cetakan atau yang ada di dalam hati orang-orang, itu semuanya bukan makhluk, gitu. Begitu Mang Haji. Begitu. Makanya kita pun tetap, meskipun Al-Quran yang kita pegang cuma cetakan, tetap kita harus hormati sebagaimana Al-Quran yang aslinya. Tetap tuh, karena itu kalamullah dan bukan makhluk. Tetap harus kita hormati dan kita muliakan semuanya. Ya bukan cuma yang di Lauhil Mahfuz doang. Yang di Lauhil Mahfuz, yang ada di hati kita, yang ada di dalam cetakan, itu semuanya kalamullah dan bukan makhluk. Begitu Mang Haji. Abang Budi, nambahin. Ya minimal, kan kemarin kita kewajiban mempelajari dasar-dasar tauhid,
Nah minimal yang tadi dijelaskan kita harus meyakini itu semua gitu. Itu dasarnya segitu, dasarnya. Kalau kita udah bisa menerapkan itu semua, meyakini itu semua, udah cukup gitu. Nggak perlu mempelajari yang lebih dalam dari itu gitu. Begitu Bang Budin. Itu dasar-dasar ilmu tauhid segitu. Jelas ya? Kiai namanya Kiai? Belum. Thumma nazarta fi a'malil qalbi wal mawajibil batinati wal manahi allati ta'ti fi hadzal kitabi liyahsula laka ilmuhu thumma ta'rifu jumlata ma tahtaju ila istimalihi kat-taharati was-sholati was-shaumi wa nahwihi fa idza fa'alta faqad addaita fardallahi 'alaika alladzi ta'abbuduka bihi fi babil ilmi. Walaqad sirta min ulama'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ar-rasikhina fil ilmi in amilta bi ilmika wa aqbalta ala imarati ma'adika. Tumma nazarta, kemudian kamu berpikir tentang perbuatan-perbuatan hati dan kewajiban-kewajiban batin. Begitu juga dengan larangan-larangannya yang nanti akan datang di dalam kitab ini. Liyahsula laka ilmuhu, agar kamu mendapatkan ilmu tentang itu semua. Tsumma ta'rifu jumlata ma tahtaju ila istimalihi, kemudian kamu mengetahui keseluruhan apa yang kamu butuhkan untuk kamu terapkannya dalam ibadah. Kat-taharati, seperti bersuci, was-sholati, dan sholat, was-shaumi, dan puasa, wa nahwihi, dan lain sebagainya. Fa idza fa'alta, maka apabila kamu sudah mengerjakan ini, faqad addaita fardallahi 'alaika, maka kamu telah menunaikan fardu-fardu Allah yang diberikan kepadamu. Alladzi ta'abbadaka bihi fi babil ilmi, apa Haji? Sama kan ya sama yang di kitab? Alladzi ta'abbadaka, yang telah memberikan tugas kepadamu. Ini kudunya kita potong dulu nih biar paham. Falaqad addaita fardallahi ta'ala fi babil ilmi, maka kamu telah melaksanakan apa yang Allah fardukan kepadamu fi babil ilmi, di dalam bab ilmu. Kalau kita udah tahu dasar-dasar tauhid, kemudian udah tahu perbuatan-perbuatan hati, kewajiban batin, dan larangan-larangan yang ada di batin, kemudian tahu tata cara ibadah, baik itu bersuci, sholat, dan puasa, maka kita telah menunaikan apa yang Allah fardukan dalam mencari ilmu. Cukup dah. Maka isi dari tolabul ilmi faridatun, berarti 3 hal ini: dasar-dasar tauhid, kemudian a'malul qalbi, perbuatan hati, yang ketiga apa saja yang kita butuhkan untuk ibadah zohir seperti toharoh, sholat, dan puasa.
itu cukup menunaikan fardu yang Allah berikan untuk kita dalam mencari ilmu. Cukup dah tuh. Walaqad sirta min jumlati ulama'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasikhina fil ilmi in amilta bi ilmika wa aqbalta ala imarati ma'adika. Dan dengan mengetahui ini semua, maka kamu menjadi salah satu dari ulama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya sudah meresap ke hati. Jadi yang namanya ulama nggak perlu yang tahu bahasan macam-macam, asal memahami dasar-dasar 3 ilmu ini udah tuh termasuk ulama umatnya Nabi Muhammad. Yang disebut ulama warotatul anbiya itu yang seperti ini. Tapi ada kunciannya Bang Ipul, ada kunciannya. In amil tabi ilmika, kalau kamu mengamalkan ilmu yang sudah kamu tahu, baru udah jadi ulama. 3 dasar ilmu ini kalau kita amalkan, berarti kita termasuk ulama. Apa Kiai? Hah? Ya kan sesuai tadi apa yang diucapkan sama Syekh Abu Yazid, ya memang berat, gitu, berat. Tapi rasanya dikit ini mah ya, dasar-dasar begitu doang. Wa aqbalta ala imarati ma'adika. Dan jika kamu terus mendorong dirimu untuk memakmurkan akhiratmu, udah tuh, ala imarati ma'adika, memakmurkan akhiratmu. Atau bahasa kitanya, kalau yang menjadi tujuanmu adalah mendapat kebahagiaan di akhirat. Udah tuh. Wa kunta abdan aliman amilan lillahi ta'ala ala basiratin ghairu jahilin wala muqallidin wala ghafilin. Dan kamu juga menjadi hamba Allah yang alim, yang mengamalkan ilmunya karena Allah Ta'ala ala basiratin, berdasarkan tuntunan, ghairu jahilin, bukan seperti orang-orang yang mengamalkan ilmunya dengan kebodohan. Wala muqallidin, bukan juga orang yang sekedar ikut-ikutan. Kan banyak di kampung kita orang yang sekedar ikut-ikutan. Orang begono udah ngikut aja begono, tapi nggak tahu ilmunya. Itu sebutannya muqallidin. Wala ghafilin, bukan juga orang yang lalai. Walakas syaraful azimu, dan untukmu disiapkan kemuliaan yang sangat besar. Wali ilmika al-qimatul katiratu wattawabul jazilu, dan ilmumu menjadi barang yang sangat berharga, bernilai. Wattawabul jazilu, dan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Wa kunta qad qata'ta hadhil aqobata, dan jika sudah menguasai 3 dasar ilmu ini
dan sudah mengamalkan semuanya, berarti kamu sudah mampu melewati tingkatan ini. Tingkatan yang pertama, tingkatan ilmu. Gampang ya Umar ya? Gimana Ustaz? Gampang ya? Berarti kamu sudah melewati tingkatan ini. Wa khallaftaha wara'aka, dan kamu sudah tinggalkan tingkatan ini di belakangmu. Sudah bergeser ke tingkatan selanjutnya. Wa qadaita haqqaha biidnillahi ta'ala, dan kamu sudah memenuhi hak-haknya, hak-hak tingkatan ini biidnillahi ta'ala, dengan izin dari Allah Ta'ala. Wallahu subhanahul mas'ulu an yumiddaka wa iyyana bihusni taufiqihi wa taisirihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan zat tempat kita meminta, pakai semoga ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan zat tempat kita meminta selalu mencurahkan kepadamu dan kepada kita semua taufiknya dan memberikan kemudahan-kemudahan darinya. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan bagi kita untuk melewati tingkatan ini kecuali dengan izin Allah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Benar tuh. Selesai dah tingkatan yang pertama tuh, tinggal diterapin. Apa guru? Tadi dasar-dasar tauhidnya udah kasih tahu, tuh ilmu-ilmu batinnya nanti akan dijelaskan. Kalau masalah kebutuhan kita untuk ibadah zahir, ya nanti baca kitab fikihnya dah. Cukup dah tingkatan ilmu. Al-aqobatu taniyatu setengah dua, situ dulu dah. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.